Saya sampai nangis bener. Kalau dasar negara kita itu Pancasila, di mana rasa manusia kalian? Iya, mohon maaf ya Pak, saya mau sebenarnya Pak. Keadilannya di mana Bapak? Saya menuju keadilan benar saya di sini. Benar saya tuh benar dari hati saya ini. Audio Jungle. Tanggal 7 bulan ini saya menemui pengurus Pasar Kroya, memohon agar jangan dilakukan relokasi dulu kepala pasar, dan kita sudah dijawab waktu itu, ya Pak, saya hanya sekedar menjalankan perintah atasan. Seketika itu, karena beliau menjatuhi itu, maka kita berlayang surat ke Kepala Dinas DPUK. Ternyata surat kita tidak digubris, dan malahan ada sorong woro-woro harus pindah karena mau ada pengecoran. Nah, di samping itu nyusul Bapak Ibu, ini jalan juga mau dirabat beton atau dirijin. Tentunya kalau kita masih jualan di sini pun insya Allah para pedagang susah untuk masuk ke pasar karena mau dirabat beton. Sekali lagi kami menginformasikan kepada warga pedagang Pasar Kroya. Pertanyaannya sederhana Pak, apa hubungannya relokasi kalau pengecoran? Sementara pengecoran dana Pemprov pindah urusannya Pemda, kan seperti itu. Itu jeda waktunya masih lama Pak, pengecoran itu. Kenapa harus dipaksakan? Kita cuma meminta ke kepala pasar jangan dilakukan pindah dulu, karena satu, kita sebagai orang Jawa nganggo Jawanya, bulan-bulan apit listriknya yang dipasang pagi pada bocor, kita cuma meminta engkau penting bulan apit Pak. Ternyata yang terjadi di lapangan seolah-olah mencoreng muka Pak Sekda dan Bupati seperti itu. Saya yakin secara personal petinggi-petinggi pemerintah pasti orang baik-baik semua, tapi yang di lapangan intervensinya terlalu sadis, melampaui kewenangan Pak Sekda dan Pak Bupati. Jawaban surat kita belum didapat, tahu-tahu intervensi pindah dari itu juga. Padahal kita berlayang berarti tanggal 7 Pak. Harusnya surat kita dijawab, terus ditunda sampai akhir selesai. Itu saja sebenarnya. Itu memanusiakan manusia. Jadi jangan sampai terjadi terulang lagi seperti itu. Saya sendiri sangat istilahnya itu ngelus gagal. Wong kayaknya orang mau perasan kanggone jalur benar gitu. Nah waktu itu kita bagi surat kenapa langsung koro-koro dibenturkan dengan pengecoran dan pemadaman itu. Seperti itu Pak. Begitu. Ya. Itu ulasan dari kami. Terima kasih ya Pak. Ya, kami Sudah mendengar ya. Saya perwakilan pedagang Pasar Kroya, dan di samping saya ditemani oleh teman-teman saya di sini sebagai perwakilan. Tujuan kami ke sini adalah didampingi oleh LSM GBI karena rasa keprihatinan kami sebagai masyarakat pedagang Pasar Kroya yang selama ini, mohon maaf kalau saya ngomong, termasuknya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jadi selama ini dari awal kita kebakaran, terus kita harus bersusah payah, kita berjualan untuk coba berdiri lagi untuk melanjutkan hidup. Kita hanya berjualan di tempat darurat.
Dan luar biasa sekali di situ. Mungkin bapak-bapak yang duduk di pemerintahan harus berterima kasih para pedagang pasar Kroya, karena mereka benar-benar orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mau merepotkan sebenarnya. Tapi apapun itu, mereka juga punya hak. Mereka punya hak sebagai manusia yang harus melanjutkan hidupnya. Tapi di sini setelah sekian lama kita mencoba untuk sabar, terus kita pun diberikan tempat relokasi. Ya, kita sampai ke relokasi yang kemarin tanggal 10 kalau nggak salah, Bapak Kepala Dinas Depo PKM yang meluncurkan surat perintahnya untuk segera pindah. Itu menurut saya sebuah, mohon maaf ini loh ya, sebuah keputusan yang namanya arogan sekali. Artinya apa? Itu terlepas dari mungkin laporan dari Kepala PDKK udah siap, oke, tapi itu sama sekali belum layak dan belum siap. Artinya apa? Kita dipaksa pindah ke tempat relokasi dengan lokasi yang sama sekali tidak layak. Menyedihkan sekali benar. Kami ibaratnya itu banting habis-habisan sampai diancam pemadaman listrik, diancam dengan rabat beton. Luar biasa sekali benar, kami itu luar biasa. Saya nangis Bapak. Besok kan cuma syukuran, ngarang bangun, ya bantuan bawa syukuran. Iya. Kan 3 kali manggut langsung. Ini gue syukuran kan cuma Jumat. Gue Mbak, syukuran Mbak. Saya sampai nangis benar. Kalau dasar negara kita itu Pancasila, di mana rasa manusia kalian? Iya, mohon maaf ya Pak, saya mau sebenarnya Pak. Keadilannya di mana Bapak? Saya menuntut keadilan benar saya di sini. Benar saya tuh benar dari hati saya ini. Luar biasa sekali. Bisa sampai menghimbau, mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, tanggal 10 harus pindah, tapi tanpa melihat apa yang ada di tempat relokasi seperti itu. Saya bisa buktikan foto-fotonya, bahkan videonya. Pada tanggal itu benar-benar masyarakat pedagang itu belum bisa untuk ditempati. Cuman itu memang 1, 2, 3 apa berapa lah yang istilahnya punya uang banyak, bisa kontrak dengan lumayan luas dan nyaman, bermapan mungkin seperti itu, jadi mungkin bisa langsung berjualan. Tapi apakah yang lainnya itu tidak perlu makan juga? Yang lainnya akan perlu. Mereka rakyat Bapak, saya bilang itu. Mereka justru punya hak untuk hidup. Tapi luar biasa sekali waktu itu, benar-benar pukulan yang dahsyat, benar-benar ancamannya itu luar biasa arogan. Menurut saya itu udah pantas lah untuk seorang ketua, seorang pemimpin yang notabene katanya itu saya adalah pembawa aspirasi masyarakat pedagang pasar Kroya. Tapi yang terjadi di lapangan bener, kayak kita itu seolah-olah dibantai kita di situ. Pagi himbauan, jam 2 itu bubar semuanya. Ada yang berjualan, sudah mau jualan karena rasa takutnya luar biasa, terus tidak berjualan. Ada yang lapaknya memang belum siap, akhirnya libur, prai, tidak berjualan. Itu gara-gara rasa takutnya yang luar biasa. Karena ya itu dengan himbauan yang mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka harus pindah. Besok ini depan pasar mau dirabat beton. Luar biasa sekali menurut saya waktu itu. Habis Bapak, mungkin dari 640 pedagang, hanya saya yang masih mau nungguin pasar Kroya Bapak. Benar.
saya yang mau nungguin Pasar Koya. Saya memang belum mau pindah. Tujuan saya ke sini memang untuk minta tolong pada bapak-bapak semua yang ada di sini untuk bisa membantu kami, meminta hak kami, minta kejelasan kita sebagai rakyat untuk segera diperhatikan Pasar Koya dibangun kembali supaya kami para pedagang Pasar Koya bisa berjualan lagi dengan nyaman, dengan layak sebagaimana kita manusia lah. Ini kan sama sekali menurut saya tidak memanusiakan manusia banget ini, benar. Luar biasa Bapak. Bapak kalau lihat sendiri waktu itu, sedih Bapak. Sedih banget. Benar. Itu tuh macam kayak apa sih ya? Bingung saya ngomongnya lah. Itu seperti itu. Jadi yang terakhir dari saya memang dari awal permintaan kami pedagang Pasar Koya tidak lain dan tidak bukan perhatikan nasib kami, cepat-cepatlah saya dibantu dikasih solusi Pasar Koya segera diperbaiki kembali. Karena kalau kita melihat relokasi, oke saya terima kasih banget, apresiasi banget kepada Pemda Cilacap karena kami sudah diberikan tempat relokasi. Tapi kalau melihat secara langsung kurang layak Bapak untuk melangsungkan itu. Jadi di situ akhirnya yang terjadi mungkin akan yang jalannya mati Bapak. Karena di situ memang kurang pas seperti itu. Ya seperti itu saja yang kami sampaikan dari pedagang Pasar Koya. Bapak monggo yang mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luruskan sebentar ya Pak. Jadi dari awal kita mewakili pedagang Koya mengucapkan terima kasih. Dan sebagai warga negara yang baik memang kita harus mengikuti aturan pemerintah. Pindah itu harus karena sudah di pemerintah kedua. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah cara kita memindahkan. Jadi karena sosial kebutuhan ekonomi kan ada pedagang sing larisnya masih di situ, itunya masih pedagangnya tahunnya masih di situ. Itu pertama. Yang kedua, merasa belum punya uang untuk menambah atau memperbaiki bangunannya. Karena kita sadar betul bahwa relokasi ini adalah sementara dan anggaran terbatas. Karena ini dianggarkan oleh anggaran tata juga. Jadi kami sebenarnya memaklumi. Cuman cara menggesernya itu yang sangat luar biasa. Kalau saya menilai itu sebagai bisa dibilang sebagai intimidasi. Pasar Koya itu ada yang beroperasi atau berjualan malam Pak. Antara jam berapa ya? Malam lah 11 sampai dengan jam 3. Nah, untuk pindah itu ada nggak tahu oknum atau seseorang yang mematikan PLN sehingga gelap. Ada lagi himbauan harus segera pindah. Mau tidak mau harus pindah. Betul, kita memang mau pindah Pak. Nah, kami cuma menggarisbawahi bahwa rasa kemanusiaan itu kita pakai lagi. Rakyat kecil berdagang buat apa sih? Buat makan. Orang tuh sugio buat makan, buat nyekolahnya anak. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin bapak-bapak di sini tidak pernah merasakan. Maka dari itu yang kita garisbawahi itu kita taat hukum Pak. Saya kepada teman-teman pedagang selalu menyampaikan, makanya sebenarnya saya itu mengirimkan surat kepada Pak Umar, kepada DPK UKM untuk penundaan. Nah, di tanggal itu juga Pak Umar memberikan surat kepada UPT untuk segera pindah. Nah, alasan surat saya juga jelas nih Pak, Bapak betul. Jadi alasan surat karena masih ada pedagang yang belum siap. Pertama, yang kedua tempatnya masih, jadi talangnya itu gambarnya saya copy malah. Jadi ketika ada hujan salah satu itu tampias dagangannya berpotensi rusak. Makanya yang kita itu sudah memohon kepada DPK UKM supaya bijaksana. Ternyata Pak Umar mengirimkan surat kepada itu untuk segera pindah di tanggal itu. Sampai ada, kalau saya bilang itu nggak tahu ini suruhan atau oknum yang punya kepentingan, sampai dimatiin Pak meteran. Nah,
itu sebagai diskusi, karena kita di sini diskusi supaya bapak-bapak yang duduk di pemerintahan daerah Cilacap tahu kondisi lapangan. Mungkin ketika dapat laporan dari bawah mungkin bisa jadi tidak sampai seperti itu. Cuman kita jajaran LSM PUBI memang kan sering di lapangan, Pak. Dan kita masyarakat bawah selalu mendukung masyarakat kecil. Mungkin itu Pak sebagai bahan koreksi lah ke depannya. Kalau kami masyarakat kecil tidak tahu tentang hukum, kalau kita dibenturkan dengan aturan atau hukum, mungkin kita tidak bisa. Cuman yang kita harap adalah bagi bapak-bapak yang terhormat ini rasa kemanusiaan. Itu paling itu yang kita titik beratkan. Nah, saya mohon maaf kepada Pak Misin, pada teman-teman Pemda, kepada bapak-bapak semua. Tadi perkataan Mas Misin agak keras, mungkin karena meluapkan emosinya, jadi tidak terkontrol. Saya yakin dan saya paham Pak Misin itu tidak seperti itu. Beliau baik, tapi mungkin karena mengungkapkan kekecewaannya, jadi kesel Pak. Saya mewakili beliau meminta maaf. Siapa? Terakhir ya Pak. Sedikit saya ingin mengucapkan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang telah meninggal rasa kemanusiaannya ini, sehingga apa yang tadi disampaikan beliau Palisin sebagai pedagang pasar Kroya merasa terintimidasi, tersulimi. Jadi saya pertama itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kritikan ini kepada beliau-beliau bapak-bapak P3K ini. Kenapa pasar Kroya sampai kebakaran hingga meluas? Ini untuk bahan kita bersama-sama untuk kontrol dan saling mengingatkan terkait dengan alat pemadam kebakaran hidran itu ternyata itu tidak berfungsi. Ini tolong dicatat, dan sumurnya itu juga ditutup dan tidak berfungsi. Kami sudah turun ke lapangan dan ini untuk bisa menjadi bahan ini bapak-bapak. Tolong, hidran itu adalah alat pengamanan ketika terjadi kebakaran supaya tidak meluas. Tolong itu ditutup. Itu sumurnya itu ditutup di depan katau. Karena waktu itu saya langsung turun ikut membantu memadamkan kebakaran bersama teman-teman damkar. Saya ikut berperang melawan api. Jadi saya menanyakan di situ sumur yang berfungsi yang aktif di situ memang tidak ada tapi sudah ditutup di depan katau. Tolong ini dicatat. Untuk pembahasan kedepannya pasar-pasar yang ada di Kabupaten Cilacap supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, karena banyak korban, banyak yang akan tidak makan dan menghambat perekonomian Kabupaten Cilacap. Mungkin sedikit kritikan dari saya, mungkin tegas atau tidak itu tergantung pemahaman dari bapak-bapak yang terhormat. Ini peringatan untuk bapak-bapak P3K ya. Tolong ini diawasi terkait dengan alat pemadam kebakaran. Kami pedagang pasar Kroya memohon kepada Bapak Bupati Cilacap, kepada DPRD Cilacap untuk bisa segera membantu kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini, segera membangun pasar Kroya agar kami pedagang pasar Kroya bisa berjualan lagi dengan layak dan nyaman. Kami,